13 September 1950, kapal Monsan membawa 772 pelajar tentara menuju ke Changsari sebelum pendaratan Incheon. Mereka dalam misi untuk melawan musuh mereka, yaitu Korea Utara, yang dengan bantuan Rusia, Korut akan menyerang Korsel. Malam itu lautan bercuaca sangat buruk, dan mereka tetap jalan karena mereka harus segera sampai ke Changsari. Mereka sudah tahu musuh yang akan mereka hadapi tidak terlalu banyak, dan siswa yang mereka bawa akan menghadapi para musuh dari Korea Utara. Karena badai terlalu kencang, membuat para siswa mabuk laut yang membuat para siswa lumayan lemah sebelum bertemu musuh. Di sana diperlihatkan siswa bernama Sungpil. Dia adalah mantan warga negara Korea Utara. Sungpil pindah ke Korsel karena usaha keluarganya dirampas oleh Rusia saat di Korea Utara. Kapal perang dan pesawat tempur harusnya menyerang terlebih dahulu, lalu mereka akan mendekat 200 meter dari pantai. Namun ombaknya sangat besar, dan mereka hanya mempunyai 4 kapal karet dan harus segera mendekat ke pantai. Karena jika sampai matahari terbit mereka belum sampai, maka pertempuran akan berakhir. Di dalam kapal, Sungpil menyuruh teman-temannya untuk bersiap turun dan mengikat ransum mereka. Namun siswa bernama Harun tidak suka melihat Sungpil yang mengatur mereka, dan Harun tidak mau membawa ransumnya dan melempar ke Sungpil. Sungpil emosi, namun Sungpil membawakan ransum itu karena di medan perang mereka pasti akan kekurangan makanan. Para siswa pun bersiap, 1 jam lagi mereka akan mendarat di Changsari. Kapten Myong mengatakan mereka akan melawan musuh dan mengambil alih Changsari. Pesawat PBB akan menyerang sebelum pendaratan mereka, dan kapal perang Amerika akan melepaskan arteri ke daerah musuh. Dan 9 hari setelah peperangan, mereka akan kembali ke Busan dengan bangga sebagai prajurit. 39 menit sebelum pendaratan, Kapten Myong menghubungi arteri mereka yang akan menyerang duluan. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban. Kapten Myong tetap akan melakukan semua sesuai rencana. Kapten akhirnya menghentikan kapal dan akan menurunkan para siswa dengan perahu karet. Kapten kapal masih berusaha menghubungi arteri mereka yang akan membantu menyerang Korea Utara. 1 jam lagi, matahari akan terbit dan para tentara harus segera sampai di bibir pantai. Tanpa bantuan dari arteri, mereka akan kesusahan karena siswa yang mereka bawa adalah siswa yang hanya baru beberapa hari mengikuti pelatihan. Dan tiba-tiba kapal mereka diserang. Karena serangan semakin hebat, kapten pun menyuruh para siswa untuk keluar dari kapal. Para siswa harus membawa tali kapal ke bibir pantai agar mereka bisa mendarat. Namun baru beberapa meter mereka keluar dari kapal, tentara Korut langsung menyerang mereka, dan beberapa siswa yang keluar langsung tewas di tempat. Kapten kapal akhirnya memutuskan untuk berenang membawa tali kapal mereka supaya mereka semua bisa mendarat. Sungpil yang merupakan perenang hebat memutuskan ikut berenang bersama kapten kapal. Mereka pun berenang menuju bibir pantai. Namun tentara Korut berhasil menembak salah satu dari mereka. Sungpil pun berjuang menghindari serangan dari Korut dan akhirnya bisa mendaratkan tali kapal mereka. Setelah kapal mereka aman, para tentara yang lain langsung turun ke Changsari. Di tengah jalan, Korea Utara menyerang mereka tanpa henti hingga membuat beberapa siswa langsung tewas di tempat, bahkan sebelum mereka menyerang balik. Tentara yang berhasil mendarat langsung balik menyerang Korea Utara. Namun tentara Korut rupanya bersiap sangat matang. Rudal sudah terpasang di tempat tentara Korea Selatan menginjakan kakinya. Dan sedikit demi sedikit, tentara Korea Selatan mulai berguguran. 14 September pagi, mereka berkumpul dan tetap bersiaga. Kapten Myong pun memerintah Kapten Park untuk menyerang Korut dari sisi kanan dan menguasai senjata Korut. Lalu tim 1 dan 2 tetap bertahan di sana dan memberikan perlindungan. Sampai tim operasi berhasil mengambil dinamit, lalu kapten kapal menyerang Korut dari sebelah kiri. Kapten Park mengajak Sungpil dan Daite untuk ikut bersamanya. Namun Harun tidak mau kalah. Dia adalah penembak terbaik di camp militer dan meminta untuk bisa ikut dengan mereka. Para tim perlindungan mulai menyerang Korut untuk mengalihkan pandangan mereka agar tim operasi bisa menjalankan misinya dan merebut senjata Korut.
Namun di tengah jalan tentara Korut melihat tim operasi dan menyerang mereka. Namun Sangpil berhasil lolos dan menyerang para tentara Korut dari belakang dan berhasil mengambil senjata tentara Korea Utara. Tim perlindungan pun mulai menyerang. Baku tembak dan baku hantam antara tentara Korsel dan Korut pun terjadi. Tentara Korut yang anggotanya mulai menipis memilih mundur, namun tentara Korsel langsung menyerang mereka sampai titik darah penghabisan dan wilayah pegunungan telah diambil alih. Setelah semua selesai, mereka langsung mengevakuasi para teman mereka yang telah tewas dan mengamankan senjata Korea Utara. Dan mereka beristirahat serta mengobati luka tembak yang sudah mereka dapatkan. Dan ternyata tentara pembawa alat komunikasi mereka terbunuh. Mereka tidak bisa menghubungi markas. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai persediaan makanan. Lalu diperlihatkan reporter Amerika bernama Maggie yang tengah melakukan wawancara dengan jenderal. Dia menanyakan mengapa jenderal bisa mengirim siswa yang bahkan belum selesai melakukan pelatihan ke medan perang. Namun jenderal mengatakan bahwa siswa itu yang membentuk tim sendiri, karena jika pendaratan Incheon gagal, maka semua akan hancur. Maggie pun heran, dia baru melihat seorang jenderal bahkan tidak memperdulikan pasukannya. 15 September 1950, Kapten berusaha memperbaiki alat komunikasi dan menghubungi markas, namun tetap tidak bisa. Ternyata Kapten mendengar panggilan petugas radio Korut sebelum mereka diserang. Korut akan mengerahkan 2 resimen dan 34 tank besok pagi dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Esok paginya mereka berhasil mendapatkan beras dari desa. Mereka sangat senang akhirnya mereka bisa makan. Namun mandek tak sengaja menumpahkan berasnya dan mereka juga tidak mempunyai air. Dan akhirnya harus masak menggunakan air laut yang tentu saja sangat asin. Haryon, Daete, Sungpil, dan Jongyeon tidak memakannya. Namun mandek tetap bisa memakan beras yang sangat asin itu. Di sisi lain, Kapten Myong memerintahkan 2 tentaranya untuk kembali ke markas, supaya bisa memberitahu keadaan mereka yang ada di Jangsari. Dan ternyata, dulunya jenderal lah yang menyuruh 700 siswa itu pergi ke Jangsari. Mereka adalah siswa yang sama sekali belum siap bertempur. Namun jenderal akan mengganti Kapten Myong, dan kapten baru akan membawa mereka ke Jangsari. Namun akhirnya Kapten Myong berniat membawa anak buahnya sendiri, dan Kapten Myong ternyata tidak ada pengalaman di medan perang, dan kapten harus bertanggung jawab jika sampai misi itu gagal. Kapten akhirnya memutuskan untuk menyerang duluan Korea Utara yang akan menghampiri mereka. Beberapa tim dibentuk dan ada beberapa orang yang menggunakan seragam tentara Korea Utara untuk menyamar, dan para pasukan Korut masih dalam perjalanan. Sangpil dan lainnya bertugas menyamar sebagai tentara Korea Utara dan akan melakukan misi khusus. Di sana Manduk selalu bersama Jongyo. Mereka sangat dekat dan Jongyo tidak pernah berbicara pada mereka dan hanya berbicara pada Manduk. 15 September siang, mereka sampai di terowongan. Mereka berencana meledakkan terowongan itu supaya tentara Korea Utara tewas. Sebagian dari mereka bertugas memasang bom di terowongan, dan sebagian lagi berjaga. Dan kapten memerintahkan Gaete untuk mengawasi musuh supaya mereka tahu jika musuh mereka sudah dekat. Kapten dan yang lainnya mulai memasang bom, dan tak lama kemudian, Gaete melihat rombongan tentara Korea Utara sudah di depan mata. Melihat itu, kapten langsung menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap di posisi masing-masing, dan memerintahkan semua pemasang bom untuk keluar dari terowongan. Tentara Korea Utara membawa perlengkapan yang sangat lengkap dan anggota yang sangat banyak. Mereka akan sampai di terowongan dalam waktu 5 menit. Sersan Taesok masih memasang bom di terowongan, dan tentara Korut sudah dekat. Bom yang dipasang bermasalah dan Taesok tetap berusaha membenarkan bom itu hingga tentara Korut melihatnya. Pasukan Korea Utara mendekati Sersan, namun mereka biasa saja karena Sersan memakai seragam tentara Korea Utara. Sersan langsung menyuruh tentara Korea Utara mengikutinya dan mengkode kapten untuk segera menembak. Namun kapten banyak berpikir dan akhirnya Sersan yang menembak tentara Korea Utara yang membuatnya harus tewas karena diserang balik oleh tentara Korut.
Tentara Korea Utara masih banyak yang selamat, dan terjadilah baku tembak di antara mereka yang membuat sebagian tentara Korsel terluka. Namun akhirnya tentara Korsel berhasil merampas senjata Korut, dan pasukan Korut akhirnya mengundurkan diri. Sebelum mereka berangkat ke Jangsari, Kapten sudah meminta ke markas besar bahwa dia butuh tim penyerang. Namun permintaannya terus ditolak. Kapten Myong dan Sersan Taesok membangun tim penyerang sendiri dari tentara pelajar. Namun tiba-tiba tim kecilnya langsung diberangkatkan dalam kondisi yang belum siap. Mereka berharap pesan mereka sampai di markas besar karena mereka sudah kehabisan amunisi dan tidak bisa berperang lagi. Pasukan Korsel banyak yang terluka, begitu pula dengan Jongno. Tim medis mencoba untuk mengobati Jongno namun ditolak. Akhirnya Sang Pil yang akan mengobati Jongno. Dan ternyata Jongno adalah wanita. Dia menggantikan kembarannya di perang ini karena disuruh oleh ayahnya. Namun Jongno meminta Sang Pil untuk merahasiakannya karena dia ikhlas menggantikan kembarannya di perang ini karena kembarannya adalah laki-laki yang akan mengurus keluarga mereka. Setelah itu, karena Sang Pil berasal dari Korut, Kapten Park memerintahkan Sang Pil untuk mencari makanan ke desa untuk mereka. Kapten sangat mengandalkan Sang Pil, dan Harun tidak suka melihatnya karena sejak awal dia memang tidak menyukai Sang Pil. Malamnya, Daite, Harun, dan yang lain ikut Sang Pil untuk mencari makanan. Namun saat dia sampai di kamp tentara Korea Utara, anjing yang ada di sana terus menggonggong, dan Sang Pil terpaksa harus keluar, karena Sang Pil bisa berbicara logat Korea Utara hingga mereka tidak curiga. Sang Pil pun meminta makanan pada mereka, dan saat tentara Korut keluar, ternyata dia adalah saudara Sang Pil. Dan saat sepupu Sang Pil menyebut bahwa Sang Pil telah pergi ke selatan, Sang Pil pun menjawab bahwa dia kembali ke Korea Utara. Tentara yang lain pun mulai curiga, dan seketika pasukan Korsel keluar dari persembunyiannya, dan akhirnya Sang Pil ikut menyandra pasukan Korut. Namun akhirnya Harun curiga pada Sang Pil yang dulunya orang Korea Utara namun hidup di Korsel, dan ikut menjadi tentara. Harun semakin curiga karena Sang Pil tak mau membunuh tentara Korut yang merupakan sepupunya. Akhirnya Harun menanyakan apa alasan Sang Pil masuk ke militer. Sang Pil tak menjawab dan membuat Harun yakin bahwa Sang Pil adalah mata-mata Korut. Harun menyandra sepupu Sang Pil, namun salah satu tentara Korut memberontak saat Harun dan Sang Pil berdebat. Terjadilah baku tembak di sana, dan Harun akhirnya menembak sepupu Sang Pil. Akhirnya Sang Pil mengatakan alasannya ikut militer. Saat dalam pelarian, ayah, ibu, dan saudara perempuannya dibunuh. Sang Pil selamat karena sedang mengambil air. Akhirnya Sang Pil pergi ke Korsel sendirian dan mendaftar militer untuk balas dendam dengan Korut. Mereka akhirnya kembali ke markas dengan tangan kosong. Mereka mulai putus asa karena sekarang mereka sudah tidak mempunyai makanan lagi dan Kapten Park pun tahu apa yang terjadi pada Sang Pil. Namun dia tidak menyalahkan Harun karena ini adalah medan perang. Esok paginya Kapten Myong melihat ada pesawat yang datang. Mereka akhirnya membuat simbol agar ada pesawat yang melihatnya. Dan tak lama kemudian pesawat dari markas besar datang dan menjemput Kapten Myong untuk kembali ke markas besar. Di sisi lain, pasukan Amerika akan segera menyusul tentara Korsel ke Jangsari untuk menyelamatkan mereka, dan reporter Maggie ikut bersama mereka. Malamnya saat tengah berjaga, Mandek tak sengaja menembakkan senjatanya karena mengantuk. Kapten Park langsung menghampiri mereka karena tembakan itu akan membahayakan mereka. Mandek tidak mau mengaku dan akhirnya Sang Pil yang mengaku melakukan tembakan. Harun akhirnya mencabut peluru yang ada di senapan Mandek untuk mencegah kejadian yang sama. Setelah itu, Harun mendekati Sang Pil. Dia mengatakan akan pergi ke Amerika setelah perang selesai. Sang Pil pun bertanya mengapa Harun ikut militer. Ternyata Harun adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Dia selalu dikucilkan oleh keluarganya. Saudaranya selalu mengganggunya. Ibunya selalu memukulnya menggunakan tangan dengan cincin yang ada di jarinya yang membuat Harun langsung pusing. Harun berharap bisa pulang sebagai pahlawan supaya keluarganya bisa menyukainya. Harun pun meminta maaf pada Sang Pil atas apa yang dia lakukan pada saudara sepupunya. Esok paginya pesawat dari markas besar datang membawa makanan untuk mereka dan berbagai perlengkapan. Para pasukan sangat bersemangat karena akhirnya mereka bisa makan enak.
Semua lelah seolah terbayar dengan datangnya makanan itu. Kapal evakuasi akan datang besok pagi, namun tentara Korut sedang dalam perjalanan untuk kembali menyerang mereka. Mereka harus bersiap untuk kondisi apapun. 19 September, kapal evakuasi dalam perjalanan menuju Jangsari. Namun di sana tentara Korut semakin mendekati pasukan Korsel. Akhirnya kapten memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan menyerang langsung Korea Utara sebelum mereka semakin dekat. Sebagian tentara Korsel yang terluka pergi untuk menyelamatkan diri dan sebagian di depan menyerang Korut. Kapal evakuasi Korsel hanya berdiam dari kejauhan dan mengerahkan perahu evakuasi. Kapten akhirnya memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun tentara Korut melihat mereka dan langsung mengantarkan serangannya. Beberapa pasukan tertembak dan yang lain ada yang ikut perahu evakuasi dan ada yang harus berenang walaupun dalam keadaan terluka. Baru beberapa pasukan yang sampai di kapal. Namun pintu kapal harus ditutup karena jika tidak, pasukan Korut akan menyerang kapal mereka. Sangpil dan kawan-kawan masih di bibir pantai setelah mereka menyerang Korut. Mereka akan menyelamatkan diri, namun tentara Korut terus menyerang mereka. Mereka akhirnya bersembunyi di benteng dan balik menyerang Korut. Beberapa pasukan yang sudah dekat dengan kapal harus melewati pintu dinding kapal untuk masuk. Kapten Park menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan diri dan mengambil senjata mereka. Kapten akan berjaga di sana untuk menyerang Korut. Pasukan mulai pergi untuk menyelamatkan diri dan Harun melihat Kapten Park dan tidak tega. Dia memutuskan kembali dan memberikan surat terakhirnya pada Sungpil untuk diberikan pada keluarganya. Namun Sangpil memberikan surat Harun pada Mandek dan Sangpil kembali membantu mereka yang menyerang Korut. Mandek, Jongnyo, dan Gaite berusaha untuk pergi dan menyelamatkan diri. Harun kaget melihat Sangpil kembali dan Sangpil ingin mereka pulang bersama-sama. Daite akhirnya berhasil selamat. Mandek terus mendampingi Jongnyo agar mereka bisa kembali bersama. Namun Korut menyerang kapal mereka dan Jongnyo hampir terjatuh. Mandek masih memegangnya, namun luka pada dada Jongnyo semakin parah dan akhirnya Jongnyo memutuskan untuk tidak menyelamatkan diri. Kapal mulai berlayar. Mereka terpaksa meninggalkan pasukan yang masih berada di Jangsari sebelum kapal mereka hancur diserang Korut. Pasukan di Jangsari mulai berguguran, dan saat Kapten Park akan menyerang, tiba-tiba senapannya tidak berfungsi, dan Kapten Park pun tewas. Dan ternyata senapan yang digunakan Kapten Park adalah senapan mandek yang sudah diambil pelurunya oleh Harun. Sangpil melihat kapal mereka sudah menjauh. Sekarang tersisa Harun dan Sangpil di sana. Mereka pun sudah tahu bahwa mereka tidak akan selamat. Harun mengambil granat yang ada di depan matanya dan Harun mengucapkan selamat tinggal pada Sangpil. Sangpil pun akhirnya menyerang Korut dengan senapannya. Sangpil pun tewas dan Harun akhirnya meledakkan granat itu saat tentara Korut sudah semakin dekat. Dan Harun pun tewas dan mereka yang selamat hanya bisa melihat saudara mereka tewas di Jangsari. Setelah itu, Kapten Myong mempertaruhkan hidupnya dan menukar sisa hidupnya untuk anak-anak yang dia pilih sebagai pasukan Jangsari. Kapten meminta agar pasukannya diberikan anumerta dan didaftarkan sebagai tentara militer, sehingga orang-orang bisa mengingatnya di masa depan.